Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi. Pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang kelelahan di dalam bekerja. Sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur atas pagi yang baru ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan beristirahat yang Tuhan sediakan setiap malam. Untuk waktu tidur di mana tubuh kami bisa melepas lelah dan kembali bangun dengan tubuh yang segar. Kami ingin mengawali hari ini bukan hanya dengan tubuh yang segar, tapi juga dengan pikiran yang segar. Oleh karena itulah kami datang memohon supaya Engkau mengisi pikiran kami dengan firman-Mu. Berbicaralah di sanubari kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan hari ini kita akan ambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 18, nanti kita lanjutkan dengan ayat 21 sampai ke 22. Keluaran pasal 18, kita akan baca mulai ayat yang ke-13, demikian bunyinya. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedangkan seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja." Ayat 20. "Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya." Sampai demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, Yanti dikenal sebagai orang yang sangat berdedikasi. Bagaimana tidak? Di kantor dia datang paling awal, dia pulang paling akhir. Kalau kadang-kadang tuh ya, tanpa disuruh, dia rela lembur sampai malam, bahkan sampai nginap di tempat kerja. Begitu juga di gereja. Tiap hari Sabtu dan Minggu sepertinya dia lebih sering kelihatan di gereja daripada pendetanya. Orang menilai Yanti itu berdedikasi, seorang pekerja keras. Tapi sebetulnya dia adalah seorang pecandu kerja, alias workaholic. Apa sih bedanya pekerja keras dengan pecandu kerja? Seorang pekerja keras berusaha berkarya semaksimal mungkin, tapi dia juga sadar akan pentingnya istirahat dan merawat diri sendiri.
Seorang pecandu kerja tidak demikian. Ia bekerja melebihi jam normal. Ia bekerja sampai tidak memperhatikan kesehatan diri, sampai tidak sempat istirahat, tidak sempat liburan, tidak sempat melakukan hobi, berolahraga, atau ngobrol santai dengan pasangan atau teman-temannya. Pengennya kerja terus. Pecandu kerja inilah yang disebut dengan workaholic. Disebut demikian karena gejalanya mirip dengan orang kecanduan alkohol. Kalau dia pas nggak sibuk, nggak kerja, dia merasa resah. Dia merasa ada yang salah. Dia merasa hidupnya tidak berarti. Apa sih yang bikin seorang jadi pecandu kerja? Ya, penyebabnya bisa macam-macam. Ada yang menjadi workaholic karena ingin mengurangi rasa bersalah. Dia ingin melupakan segala masalah pribadinya yang ruwet mungkin di rumah dengan kerja dan kerja terus sampai ngantuk, sampai tidur dan lupa semua masalahnya. Ada juga yang menjadi pecandu kerja karena dia terobsesi. Dia ingin memiliki lebih dan lebih lagi demi masa depan yang lebih baik. Ada juga orang yang menjadi pecandu kerja karena dia memang seorang yang perfeksionis. Dia pengen semua pekerjaan itu dikerjakan sempurna sesuai dengan keinginannya. Makanya dia pengen mengerjakan semuanya seorang diri. Dia nggak mau berbagi atau mendelegasikan pekerjaan itu kepada orang lain. Soalnya nanti pasti hasilnya nggak sesuai seperti yang dia mau. Jadi dia merasa harus bertanggung jawab atas segala sesuatu. Ya akibatnya dia kerja sampai kelelahan. Nah, saudara-saudara, kelihatannya itu yang terjadi pada diri Musa di dalam Kisah Keluaran pasal 18. Nah, kisah ini, saudara, terjadi ketika orang Israel itu baru saja dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka sebagai umat yang baru dibebaskan, ya saudara, ingin bertekad hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Makanya kalau ada perkara-perkara yang terjadi, pertikaian, masalah di antara sesama umat, mereka ingin semua itu diselesaikan sesuai dengan perintah Tuhan. Caranya dengan lapor menghadap kepada Musa sebagai pemimpin umat. Kami punya masalah ini. Kami harus berbuat apa? Apa yang Tuhan inginkan? Dan Musa sebagai pemimpin sangat antusias melakukan pekerjaan ini. Ya, dia menjadi hakim atau dia menjadi juru damai di antara umat yang punya persoalan, yang sedang bertikai. Nah sayangnya saudara, dia melakukan pekerjaan ini seorang diri. Nah, bayangkan ya, umat yang lagi mengembara di padang gurun itu kan jumlahnya bisa ratusan ribu, mungkin bisa jutaan. Tentu tiap hari ada saja orang yang punya masalah yang harus menghadap Musa. Nah, mereka ini saudara harus antri menunggu giliran konsultasi. Mereka bisa berdiri berjam-jam dari pagi sampai petang katanya. Akibatnya bisa diduga, yang antri kelelahan, Musa sendiri yang melayani juga kelelahan. Nah, satu hari mertua Musa yang bernama Yitro datang berkunjung dan dia melihat, kok begini ya? Lalu dia menegur Musa secara terus terang. Dia berkata, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Yitro sebagai orang yang lebih tua, dia bisa melihat bahwa Musa ini kekurangan waktu istirahat. Dengan memaksakan diri bekerja pada saat tubuh lelah, produktivitasnya pasti menurun. Akhirnya umat yang udah kecapean itu juga tidak bisa terlayani dengan baik. Jadi Yitro usul supaya Musa itu membentuk tim kerja. Angkatlah para pemimpin kelompok. Untuk setiap 10 orang diangkat satu pemimpin. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sepele, ya nggak perlulah orang harus menghadap Musa. Selesaikan saja di kelompok kecil dengan seorang pemimpin itu. Kalau ada masalah besar yang nggak bisa lagi diselesaikan di dalam kelompok kecil, baru mereka datang menghadap Musa. Ya dengan belajar percaya kepada orang lain, mendelegasikan tugas kepada orang lain, Musa tidak perlu sendirian bekerja sampai di luar batas. Dia bisa menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang lain, termasuk menyediakan waktu untuk mengurus dirinya sendiri dan melayani keluarganya mungkin. Bukankah Tuhan
tidak pernah memberi kita tugas sampai di luar kesanggupan kita. Bukankah dalam kisah penciptaan, di halaman-halaman pertama di Alkitab kita, Tuhan itu sudah menceritakan tentang pentingnya berhenti bekerja. Dikatakan setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, lalu Tuhan berhenti, beristirahat. Dan dia meminta manusia juga untuk berhenti bekerja, beristirahat di hari ke-7. Supaya ada keseimbangan antara bekerja dan beristirahat atau berekreasi. Saudara, ada orang tua atau pasangan yang seringkali ngomel ketika keluarganya meminta dia menyediakan waktu santai untuk keluarga. Ya, si orang yang sibuk banget ini mengatakan, kalian ini tahu nggak sih, saya ini kerja mati-matian begini coba untuk siapa? Siang malam saya kerja ini untuk siapa? Ya demi kalian, supaya hidup kalian bisa nyaman sampai di masa depan. Ada juga yang sering bersungut-sungut karena kelelahan, ya baik bekerja di kantor atau bekerja di gereja. Kalau udah bersungut-sungut itu, saudara, mulailah dia mempersalahkan orang lain. Dia menganggap orang lain itu malas-malesan. Karena mereka kerjanya tuh nggak gila-gilaan seperti dia. Dia mengatakan semuanya pada nggak peduli, semuanya kurang bertanggung jawab. Ujung-ujungnya aku lagi yang ketiban kerjaan. Padahal bukannya mereka itu yang malas, tapi dia sendiri yang terlalu perfeksionis. Sebagian lagi juga kadang-kadang ada yang nggak pernah komplain sih, tapi dia terus memaksa dirinya bekerja sampai di luar batas. Kalau udah kecapean, kelelahan, dia minum produk minuman yang mengandung kafein yang tinggi. Supaya katanya bisa menambah tenaga ekstra, bisa memacu pikirannya jadi lebih aktif, lebih semangat. Capeknya hilang katanya kalau minum minuman itu. Padahal minuman itu sebetulnya tidak mengusir kelelahan. Dia hanya menunda kelelahan. Saudara-saudara, tubuh kita tidak bisa dipaksa bekerja di luar batas. Kelelahan adalah sebuah tanda bahwa kita sudah mencapai beban puncak dan kita butuh istirahat. Bukankah percuma kita bekerja setengah mati kalau akhirnya kita kehilangan kesehatan, kita sakit-sakitan, kita kehilangan keakraban dengan keluarga dan teman, apalagi kehilangan kesempatan untuk bergembira, merayakan kehidupan. Banyak kan orang yang gila-gilaan, berlelah-lelah mengumpulkan harta, akhirnya harta itu habis untuk merawat kesehatannya sendiri. Jadi keliru kalau kita menganggap bekerja mati-matian tanpa kenal istirahat itu adalah bukti dari ketekunan atau dedikasi. Tidak. Menolak untuk beristirahat adalah sikap yang tidak berhikmat. Karena kita tidak menghargai bagaimana Tuhan mendesain tubuh kita. Betapa sering kualitas kerja jadi melorot atau emosi menjadi labil pada saat tubuh kita merasa lelah. Lalu kita jadi cepat marah dan orang lain menjadi korbannya. Oleh karena itu, kalau beban kerja saudara berlebihan, stop memaksa diri sendiri. Minta bantuan orang lain mengerjakannya. Percayalah saudara, dunia akan tetap berputar. Hidup akan tetap berjalan normal. Berkat Tuhan akan terus ada, tanpa kita harus memaksakan diri bekerja terus-menerus. Ya, bekerja di luar batas kemampuan jelas bukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan yang Kau berikan. Untuk kesempatan bekerja, baik di kantor, di rumah, di pabrik, di tempat berdagang, di tempat-tempat layanan masyarakat, di gereja juga. Ya Tuhan, kiranya kami tetap bisa bekerja dengan maksimal di tengah-tengah persaingan hidup yang sulit ini. Tapi berikan kami juga Tuhan hikmat, supaya kami tidak lupa beristirahat dan menjaga keseimbangan antara bekerja dan berrekreasi dan membangun relasi. Kami berdoa untuk mereka yang belum mendapat pekerjaan atau mereka yang diberhentikan dari pekerjaan. Ya Tuhan, berilah jalan, berilah solusi.
Kami berdoa bagi kehidupan masyarakat yang semakin berat ketika harga-harga bahan kebutuhan pokok semakin melambung, bukan hanya di negeri kami, tetapi di banyak negara di dunia. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pemangku kebijakan, agar mereka dapat merancang strategi yang tepat, sehingga masyarakat kami dapat tetap hidup tanpa kekurangan sandang dan pangan. Kami berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia, untuk para korban perang di Ukraina yang terus berjatuhan, untuk para pengungsi yang harus merantau di negeri orang dengan mempertaruhkan hidupnya. Tolonglah mereka Tuhan. Kami berdoa bagi pandemi yang belum sepenuhnya berlalu, terutama di negara-negara tertentu seperti Tiongkok, Korea Utara, di mana korban masih terus berjatuhan. Kiranya Tuhan melawat mereka. Dan kiranya Engkau juga terus menjaga agar masyarakat kami tidak kembali pada masa-masa sulit ketika pandemi merebak. Tuhan, bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Engkau memberikan pemulihan dan kesabaran untuk menunggu datangnya pemulihan itu secara berangsur-angsur. Akhirnya kami serahkan diri kami sepanjang hari ini. Biarlah kami tidak hanya sibuk bekerja, tapi benar-benar menikmati pekerjaan itu setiap jam. Dan ajar kami menikmati bukan hanya saat bekerja, tapi juga saat beristirahat, dan juga saat bercengkrama dengan teman dan keluarga. Bersama-Mu Tuhan, kami ingin merayakan kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat bekerja, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.